Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gunawan Budi Santoso, kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Ya. Microsoft Excel adalah salah satu produk perangkat lunak pengolah data dari Microsoft dalam bentuk lembaran tabel yang tersebar atau spreadsheet. Ya. Microsoft Excel digunakan untuk mengolah berbagai jenis atau tipe data, misalnya data nilai pelajaran siswa, ya, data barang, dan data-data lainnya. Ya. Tampilan awal dari Microsoft Excel yaitu seperti ini, dapat kita lihat di layar. Ya. Di sini ada menu Home, kemudian ada Insert, ya, ini menu Insert, kemudian ada Page Layout, ya, kemudian ada formula, ada data, kemudian review dan view. Ya. Di menu home di sini ada clipboard, cut, copy, ya, format painter. Kemudian di sini ada bold, ada italic, underline. Di sini ada jenis font, ya. Kemudian ini adalah ukuran font. Kemudian ini fill color. Kemudian ini adalah font color. Ya. Ini menu-menu yang ada di dalam menu home. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini ada A, B, C, D dan seterusnya. Ini disebut dengan kolom. Ya. Ini kolom A, kolom B, kolom C. Ya. Kemudian di sini ada angka 1, itu adalah baris. Baris 1, 2 dan seterusnya. Ya. Nah, A1 di sini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi, kolom A dan baris 1 itu disebut sel. Di sini A1. Kalau saya klik di sini, maka di sini muncul D6, yaitu perpaduan atau pertemuan antara kolom D dengan baris 6. Ya, itu disebut dengan sel. Jadi kalau kita akan menuliskan data di B2, maka kita klik di sini B2, ya. Misalnya kita ketik nomor, ya. Kemudian di C2, ini di sini kita bisa menuliskan nama, ya. Kemudian di sini harga misalnya, ya. Kemudian ini unit, ya, misalnya, ya. Ini jumlah. Ini contoh data seperti ini. Nah, kemudian untuk mengisikan nomor, kita bisa mengisikan nomor secara otomatis. Misalnya kita ingin mengisikan nomor 1 di sini, ya, kemudian di sini 2, di sini 3, di sini 4. Ini contoh pengisian yang kurang efektif. Ya. Ada cara lain yang lebih cepat, ya, itu caranya kita hapus dulu, cara hapus kita blok, kemudian kita clear content. Ya. Caranya seperti ini. Kita ketik angka 1, kemudian angka 2, ya. Kemudian kita blok di sini, ya. Kemudian kita geret, ya. Geret seperti ini. Ya. Ya. Kemudian supaya ini menjadi rata tengah, kita bisa blok di sini. Kemudian di sini ada rata tengah, ya, seperti itu. Kemudian ini juga bisa kita blok di baris 2 ini, kemudian kita buat rata tengah. Udah, ya. Kemudian kita juga bisa mengatur lebar dari kolom. Misalnya ini kolom C akan kita perlebar, caranya seperti ini. Kita rubah kursornya menjadi seperti ini. Kita klik kiri, tahan, kemudian geser ke kanan. Ya, mudah, ya. Harga juga seperti itu. Ya. Ini contoh pembuatan tabel. Kemudian kita bisa memberikan garis dengan cara kita blok seperti ini. Nah,
Kemudian kita beri border ya, all border. Nah, kita perbesar, hasilnya seperti ini. Kita juga bisa memberikan bold ya, misalnya ini untuk judul kolomnya. Nah, dengan tabel seperti ini kita juga bisa membuat fungsi penjumlahan. Nah, fungsi penjumlahan nanti akan kita belajar tentang fungsi penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa memberi warna. Contoh ya, kita beri warna di sini. Kita beri color misalnya merah ya, seperti ini. Nah, ini kita beri warna misalnya biru. Contoh ya, ini juga kuning. Nah, untuk tulisannya juga bisa kita beri warna ya. Contohnya kita beri warna biru misalnya ya. Ini kuning misalnya. Kalau biar lebih jelas, hanya merah. Nah, begini. Nah, ini untuk pengaturan tabel. Udah bukan? Udah ya. Nah, saya juga akan menjelaskan bahwa di bawah ini ada yang namanya sheet. Sheet 1 itu lembar pertama ya. Kalau kita lihat di atas ini book 1, ini kita bisa namakan ini adalah buku 1 ya, atau data yang pertama ini. Kemudian di sini ada sheet 1. Kalau kita ingin membuat tabel yang kedua di sheet 2, kita tinggal klik di sini ada sheet 2. Ada sheet 3. Kita kalau menambahkan sheet tinggal di sini kita tambahkan sheet 4, sheet 5. Seperti itu ya. Jadi ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Jadi dalam satu file ini kita bisa menambahkan beberapa sheet ya, sheet 1, sheet 2 ya. Misalnya ini juga bisa kita beri nama. Contohnya klik kanan, kemudian kita rename sheet-nya. Misalnya data barang misalnya ya. Dan seterusnya. Ya. Baik, untuk latihan ya. Untuk sheet 1 yang telah kita beri nama data barang tadi, kita rubah menjadi sheet ya, soal 1 ya. Ini nanti kalian praktekkan untuk pembuatan tabel sederhana ini ya. Kemudian jangan lupa di atas ini kita beri nama identitas kalian ya. Caranya kita insert seperti ini, klik kanan di sini, kemudian insert ya. Klik kanan lagi, insert seperti itu ya. Klik kanan lagi, insert. Ingat yang diklik kanan adalah angka 1 di sini ya. Atau baris 1 kita klik kanan hingga di baris 1 ini terblok ya, kemudian insert seperti ini ya. Kalau kita ingin menghapus sama, kita klik kanan di sini sebelah kiri angka 3 misalnya, kita klik kanan kemudian delete ya. Jangan lupa di sini diberi identitas ya, nama, kemudian name ya, kelas ya, seperti itu ya, jangan lupa. Kemudian kalau kita ingin menambahkan baris lagi, sama, klik kanan, insert ya. Kita insert lagi seperti ini. Nah, kita ingin memberi judul tabel ini dengan tabel data barang misalnya. Kita ketik di B5 seperti ini ya. Tabel data barang. Ini misalnya ya. Nah. Kemudian supaya tulisan ini berada di tengah-tengah tabel, kita bisa menyatukan beberapa sel. Caranya kita klik di B5, kemudian kita blok sampai F5. Perhatikan ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa merge and center di sini, kita klik ya, merge and center, kita klik. Nah, jadi
berada di tengah. Kemudian kita bisa atur untuk ukuran fontnya ya. Kemudian kita bisa kasih bold seperti ini. Jadi tulisan ini berada di tengah. Ya, mudah ya. Nah, silakan dipraktekkan soal 1 ini. Jangan lupa di sini ada nama, NIM, dan kelas. Ya. Kemudian kita bisa perbaiki di sini ya, unit ya. Di sini jumlah. Nah, ya. Ini tabel sederhana, nanti silakan dipraktekkan. Ya. Ini jangan lupa diberi titik 2 juga. Ya. Nah, seperti ini. Baik, untuk soal 1, silakan nanti dipraktekkan ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk pembuatan tabel berikutnya. Setelah kita tadi mencoba membuat latihan atau soal 1 tadi, kita akan membuat untuk sheet yang kedua ya. Kita klik di sini sheet 2. Saya sudah membuat tabel seperti ini ya. Kita rubah dulu namanya di sini menjadi soal 2 ya, seperti ini. Saya membuat tabel seperti ini untuk latihan perhitungan ya. Saya akan jelaskan dulu di judul tabel ini ada data perhitungan. Caranya tadi sama A1 sampai M1 kita blok, kemudian kita merge and center. Kita jadikan satu selnya ya. Kemudian diberi warna. Nah, kemudian di sini ada T sama dengan itu berada di sel A3. Kemudian data C ini adalah 100 ya. Nah, di sini ada nomor seperti biasa 1 sampai 10. Di sini ada kolom A ya. Kolom A datanya ada 3, 5 dan seterusnya. Di sini ada kolom B 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di sel D5 ya. Sel D5 saya tulis A plus B. Artinya, kita akan mengisi sel D6 ini dengan menjumlahkan data yang ada di B6 ya, atau di kolom A ini ditambahkan dengan angka 2 atau di C6 ya. Seperti itu. Nanti kita akan isi datanya dengan penjumlahan. Begitu juga dengan A dikurangi B di sel E5. Kemudian ada A dikalikan B. Ingat, untuk perkalian di dalam Microsoft Excel itu tandanya adalah bintang. Ya. Kemudian ini adalah A dibagi dengan B. Ya. Kemudian ini adalah A dikalikan dengan 10%, nanti kita akan coba. Kemudian di sini ada B dikalikan dengan 5%. Kemudian ini A pangkat 3, B pangkat 2. Dan ini yang unik ya, yaitu kolom A dikalikan dengan sel. Ingat, kalau yang tadi adalah kolom dengan kolom, tetapi untuk yang ini, L5 ini, adalah nanti di sini kita akan hitung kolom dikalikan dengan sel. Selnya kita kunci ya. Kita kunci. Kemudian ini juga B dikalikan dengan sel ya. Nanti kita akan coba satu persatu. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan untuk mengisi sel D6 di sini ya. Jangan lupa untuk setiap fungsi perhitungan atau fungsi aritmatika kita harus selalu mendahului dengan mengetikkan tanda sama dengan ya. Itu wajib. Ya, wajib. Kemudian kita klik B6 di sini ya, perhatikan. Kemudian untuk penjumlahan adalah tanda tambah atau plus
Kemudian kita klik C6 seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya adalah 5, yaitu 3 ditambah 2. Dan kita perhatikan di sini ya, formula bar yaitu sama dengan B6 ditambah C6. Bagaimana untuk mengisikan sel-sel di bawahnya? Tidak perlu kita melakukan hal yang sama satu persatu. Tidak perlu. Kita cukup melakukan copy formula. Caranya ya, kita arahkan kursor di kanan bawah seperti ini. Sehingga kursor akan berbentuk tanda plus hitam. Kalau ini kan kursornya putih ya, kita rubah menjadi, kita arahkan ya menjadi hitam seperti ini. Kemudian kita klik kiri, tahan ya. Kemudian kita geser ke bawah ya, seperti ini. Maka otomatis data yang ada di bawahnya mengikuti formula yang ada di atasnya. Ya, kalau kita klik di sini, angka 12 ini ya, di D8, sel D8, maka formulanya menjadi D8 ditambah D8. Ya. Sudah ya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk A dikurangi B. Ingat, harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Kemudian ini B6, yaitu kolom A ya. Ya, kemudian kita kurangi dengan sel C6. Ya, kita tekan enter. Ya. Kemudian untuk melakukan copy formula ya, atau kita copy ya seperti ini ya. Ya. Sekarang akan kita lanjutkan untuk perkalian. Jangan lupa diawali dengan sama dengan, kemudian kita klik di sini B6, kemudian untuk perkalian adalah bintang ya, kemudian dikalikan dengan sel C6. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa copy seperti ini, hal yang sama seperti tadi ya. Kemudian untuk pembagian sama, yaitu sama dengan, kemudian B6, kemudian bagi ya, garis miring, dan C6. Kita enter. Ya. Kemudian kita copy formula. Ya. Nah, ini perkalian dengan persen. Caranya sama dengan, kemudian di sini sel B6, yaitu kolom A tadi, kita kalikan dengan 10%. Caranya kita ketik 10, kemudian kita tambahkan tanda persen. Dan kita enter. Ya. Kita copy seperti ini. Hal yang sama untuk kolom B dikalikan dengan 5%. Caranya adalah sama dengan, kemudian C6 kalikan dengan 5%. Ya. Kita copy sini. Ya. Kemudian ini untuk pangkat ya, A pangkat 3. Ya, tandanya seperti itu. Kita awali dengan sama dengan ya, kemudian sel B6, kemudian pangkat ya. Pangkat. Enter. Kita copy. Ya. Kemudian B ya, pangkat 2 sama dengan, kemudian ini C6, kemudian pangkat 2 ya. Kita enter.
kita kopikan. Nah, ini yang unik yang saya ceritakan di awal tadi, ya, kita sebut dengan fungsi absolut, yaitu mengunci sel yang akan kita kalikan dengan kolom. Jadi kalau misalnya ini ya, A ditambah B, itu polanya adalah kolom ditambah dengan kolom. Ini ya, B6 dengan C6. Kemudian B7 dengan C7, dan seterusnya. Nah, beda dengan ini. Ini adalah kolom A, ya, dikalikan dengan sel B3. Ya, selnya kita kunci. Ya, selnya kita kunci. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengawali tanda sama dengan, ya, seperti ini. Kemudian kita klik B6 seperti biasa, B6. Kemudian tanda bintang. Kemudian C-nya ini adalah isian dari C itu sel B3, ya, kita klik di sini. Nah, setelah B3 itu jangan di enter dulu. Kalian berikan tanda absolut. Caranya kita bisa menekan tombol F4, ya, F4 seperti ini. Ya. Maka di sini formulanya B3 itu huruf B diawali dengan dolar, 3 juga dengan dolar. Ya. Selain menekan F4, kalian juga bisa menambahkan secara manual. Di sini ditambahkan dolar, di sini tambahkan dolar. Ya. Intinya nanti di depan B ada dolar, di depan angka 3 ada dolar. Nanti seperti ini. Ya. Setelah itu baru kita enter. Nah, ini akan berfungsi ketika kita copy formula, maka hasilnya akan mengunci sel B3 tadi, ya, yang di isian C tadi. Kita coba ya. Nah, ya kan? Maka ini kita lihat, perhatikan, 500 ini adalah 5 kali 100. 700 adalah 7 kali 100. Ya, seperti itu. Paham ya sampai di sini? Yaitu kolom A kita kalikan dengan sel C, yaitu di sel B3 ini, ya. Ya, paham ya? Baik, kita lakukan hal yang sama untuk kolom B dengan sel C, ya. Yaitu sama dengan, kemudian sel C6 kita kalikan di sini. Nah, kemudian dengan B3, jangan lupa tadi F4. Nah, mari kita copy ke bawah. Ya, seperti itu ya. Inilah cara mengisi data perhitungan, ya. Ini sederhana angkanya supaya kalian memahami bagaimana cara mengoperasikannya menggunakan Excel. Nah, bagaimana dengan fungsi-fungsi penjumlahan di sini? Kemudian ada rata-rata, ada maksimum, ada minimum, ada jumlah data. Ya. Ini berada di D17. Artinya kita akan menjumlah 5 ditambah 8, ditambah 12, ditambah 10, ditambah 16, 16, sampai 27. Ini kita jumlah. Ya. Nah, apakah fungsi untuk menjumlah data itu, ya, kita tambahkan, ini dijumlah, ditambahkan, ya, yaitu menggunakan fungsi sum, ya. Caranya adalah dengan sama dengan, kemudian sum seperti ini, ya. Kemudian kurung buka, kemudian kita blok yang akan kita jumlahkan. Seperti itu. Kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Otomatis, ya kan? Nah, kemudian untuk rata-rata bagaimana? Kita ingin menghitung rata-rata, ya, dari ini, ya.
5, 8 sampai 27 ini kita cari rata-ratanya ya, dengan cara adalah sama dengan kemudian average ya. Average ya. Kurung buka sama kita blok di 6 sampai di 15, kemudian kita tutup dengan kurung tutup, enter. Itu ya. Nah, kita ingin mencari untuk maksimumnya berapa? Ya, kebetulan ini datanya 10. Nah, kalau datanya banyak, kita ingin mencari nilai tertinggi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sama dengan, selalu ya, sama dengan ya, jangan lupa ya. Kemudian, max. Ya, kurung buka, kita blok, mana yang akan kita cari, ya, di 6 sampai dengan di 15, kemudian kurung tutup, enter. Oh, berarti data yang tertinggi adalah 27. Ya, seperti itu. Kemudian kita ingin mencari data yang terkecil. Berapa toh data terkecil dari 10 data yang kita miliki di ini, kolom D ini, ya. Caranya dengan sama dengan ya, kemudian min. Ya. Kurung buka, kita blok juga, ya. Kemudian kita kurung tutup, enter. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, kita ingin menghitung berapa atau jumlahnya data itu. Ya, beda dengan jumlah yang ini ya. Kalau jumlah ini adalah menambahkan 5 ditambah 8, tambah 12, dan seterusnya. Tetapi kalau yang ini adalah berapa toh datanya itu. Nah, kebetulan ini sudah kita bisa cari, oh 10. Nah, bagaimana kalau datanya banyak? Itu ada berapa data? Nah, caranya dengan sama dengan kemudian count. Count ya. Jadi kita blok seperti ini ya. Dan kita tutup, kita enter. Maka isinya adalah 10. Ya. Baik, seperti itu. Nah, kita ingin menghitung jumlah di sini. Kolom E, kolom F, dan seterusnya. Kita tidak perlu mengulang tadi ya. Satu persatu tidak perlu. Kita cukup blok di sini ya. Nah, kita bisa melakukan copy formula sampai di kolom E. Otomatis terisi semua. Ya. Nah, itu ya. Ini cara yang paling efektif, paling cepat ya, supaya kita mengerjakan pekerjaan pengisian tabel, pembuatan tabel menggunakan Excel ini secara maksimal ya, seperti itu. Nanti implementasi di lapangan banyak sekali, misalnya tadi ada perhitungan data barang, data mahasiswa, ya, data pegawai, dan seterusnya. Jadi silahkan mengeksplor Excel ini supaya nanti kalian bisa memanfaatkannya dalam pekerjaan sehari-hari maupun perkuliahan atau pekerjaan dapat bermanfaat ya. Ini untuk soal nomor 2, silahkan nanti dipraktekkan ya. Baik ya, setelah kita belajar membuat data perhitungan di soal nomor 2 ini, kita akan lanjutkan implementasi ya. Salah satu contoh, saya sudah membuat soal nomor 3 ya, daftar harga barang untuk Taguna komputer ya. Ini silahkan nanti dibuat seperti ini. Tolong nanti dihitung pendapatan kotor, diskon ya. Kemudian pendapatan bersih serta total di sini ya. Yaitu pendapatan kotor adalah unit dikalikan harga satuan. Diskon yaitu harga satuan dikalikan 10%. Pendapatan bersih yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan diskon ya. Kemudian total pendapatan sama dengan jumlah dari semua pendapatan bersih. Total pendapatan ini jumlah dari semua pendapatan bersih. Silakan dipraktekkan ya. Dan ingat untuk harga satuan itu cara pengisiannya seperti ini ya. Langsung 20.000 tanpa titik dan tanpa RT. Ya. Seperti itu.
Nah, ini akan saya contohkan cara pembuatan harga satuan ya tanpa RP. Jadi kalau membuat harga itu tidak diperbolehkan mengetik RP dan titik. Contohnya ini ya, 20.000 ya seperti ini. Ya, biarkan saja seperti ini. Nah, untuk tampilannya kita bisa atur di sini ya. Kita buat accounting. Jadi tampilannya seperti ini, ada RP, ada titik, tetapi datanya 20.000 tanpa RP, tanpa titik. Ini fungsinya nanti ketika dioperasikan dengan perkalian penjumlahan akan berhasil. Tetapi kalau kalian mengetikkan RP, ada titiknya, nanti ketika dikalikan hasilnya pasti akan salah. Jadi saya ulang sekali lagi di sini tanpa RP ya. Perhatikan di sini. Kemudian RP-nya tadi menggunakan accounting. Seperti itu ya. Silakan dipraktekkan untuk soal nomor 3 ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.